Selama Anda terus melihat keluar, Anda akan terus kehilangan hal-hal yang penting setiap saat. Saatnya untuk tidak teralihkan oleh kehidupan orang lain, termasuk keberhasilan, kegagalan, dan pendapat yang menjauhkan Anda dari diri sendiri. Hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran yang mungkin tidak nyaman. Anda tidak datang ke dunia ini untuk menjadi penonton kehidupan orang lain. Anda hadir untuk membangun diri Anda sendiri. Namun, untuk mencapainya, Anda harus berani melakukan hal yang sangat mendasar, yaitu fokus pada diri sendiri, berdiam diri tanpa meminta persetujuan, tanpa mencari pengakuan, dan tanpa kehilangan energi dalam perbandingan yang tidak produktif. Pertumbuhan sejati terjadi ketika Anda memilih untuk menjauh dari kebisingan dan hadir dalam kehidupan Anda sendiri dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengklaim semua potensi yang telah Anda sia-siakan di luar dan mengarahkan perhatian tersebut ke dalam diri Anda. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin Anda melakukan sesuatu yang signifikan. Silakan ambil waktu sejenak untuk menuliskan pernyataan berikut. Hari ini saya memutuskan untuk fokus hanya pada diri sendiri. Saya adalah individu yang tangguh. Tulislah pernyataan ini sebagai sebuah komitmen kepada diri sendiri, bukan sekadar untuk diulang, tetapi agar pikiran Anda dapat merekamnya, sehingga setiap kata mulai memprogram ulang cara berpikir, merasakan, dan bertindak Anda. Sebab, ketika Anda menuliskan sebuah keputusan, Anda menjadikannya lebih nyata, lebih tegas, dan lebih menjadi milik Anda. Lakukanlah sekarang. Nomor 1 dalam proses pengembangan diri adalah mengenali musuh yang sesungguhnya, yaitu musuh yang berada di dalam diri kita sendiri. Ketika kita menghadapi kritik, penghinaan, atau pengkhianatan, seringkali kita terjebak dalam pemikiran bahwa musuh kita terletak di luar, berupa orang-orang yang menghakimi, menunjuk, atau berusaha menjatuhkan kita. Namun, jika hari ini Anda ingin mengambil langkah menuju kebebasan batin, penting untuk memahami suatu hal yang fundamental. Musuh yang sebenarnya bukanlah mereka yang berada di luar sana. Musuh sejati hidup dalam diri Anda. Ia berupa kata-kata yang dilontarkan orang lain yang dapat menghancurkan Anda. Ia juga adalah suara dalam hati Anda sendiri yang telah Anda internalisasi berkali-kali, berbohong dengan mengatakan bahwa Anda tidak cukup baik. Saya berbicara kepada Anda tentang narasi yang mungkin terbentuk bertahun-tahun yang lalu. Mungkin pada masa kecil Anda, ketika Anda menerima kritik, bukannya dukungan. Saat Anda merasa bahwa harga diri Anda bergantung pada kesempurnaan untuk menyenangkan orang lain dan tidak mengecewakan mereka. Suara itu tidak pernah tumbuh bersamaan dengan Anda. Ia menjadi begitu akrab, sehingga ketika seseorang di luar menunjukkan bahwa Anda tidak perlu bersikeras, Anda sendiri yang menerima kritik tersebut dan memperkuatnya dalam diri Anda. Anda mengulanginya pada diri sendiri, mempercayainya, dan mewujudkannya. Psikologi modern telah menegaskan hal ini. Penelitian mengenai keterikatan dan penerimaan diri menunjukkan bahwa individu yang telah menginternalisasi penolakan atau kritik pada tahap awal kehidupan lebih rentan terhadap rasa sakit emosional di masa dewasa, terlepas dari seberapa tidak peduli atau tidak pentingnya komentar eksternal tersebut. Jika ada luka yang hidup di dalam diri Anda, setiap kata dapat menjadi belati. Selain itu, luka-luka ini terhubung dengan tingkat kecemasan dan depresi, perasaan tidak berharga, bahkan pikiran yang menghancurkan diri sendiri. Musuh yang sebenarnya bukanlah orang yang menyerang Anda, melainkan bagian dari diri Anda yang belum sembuh. Dari kebijaksanaan Stoik, prinsip ini menjadi semakin jelas. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa tidak ada peristiwa eksternal yang mengganggu pikiran manusia, melainkan interpretasi yang kita buat terhadap peristiwa tersebut. Epictetus menyatakan bahwa kita tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi, tetapi oleh pendapat kita tentang apa yang terjadi pada kita. Jika ketika menerima kritik, Anda menjadi hakim terburuk bagi diri sendiri, maka kritik tersebutlah
yang akan mengalahkan Anda. Itulah Anda yang tanpa sadar terus memberi makan musuh internal. Bagaimana cara memutus siklus ini? Dimulai dengan tindakan sederhana namun kuat. Perhatikan bagaimana Anda berbicara kepada diri sendiri. Ketika seseorang memberikan kritik atau penolakan, jangan langsung merespons. Berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri Anda, apakah kritik eksternal ini benar-benar mendefinisikan diri saya atau bukan? Ini hanyalah gema dari narasi lama yang sudah saatnya untuk diubah. Kenali suara batin yang ingin tenggelam dan jangan percayai lagi. Hari ini, setiap kali pikiran Anda mencoba menyerang nilai diri Anda, tanggapi dengan kesadaran. Tegaskan bahwa Anda bukanlah suara tersebut. Tantang pikiran otomatis yang muncul. Ingatlah bahwa Anda tidak harus menerima apapun sebagai kebenaran, terutama ketika itu berasal dari luka masa lalu. Belajarlah untuk memperlakukan diri Anda dengan cara yang sama, seperti Anda merawat orang yang Anda cintai yang sedang menderita, dengan belas kasih, pengertian, dan kesabaran. Proses internal ini tidaklah cepat atau mudah. Terkadang Anda akan merasa bahwa Anda maju 3 langkah, namun mundur 2 langkah. Namun, setiap kali Anda memilih untuk tidak memperkuat kritik diri, setiap kali Anda memutuskan untuk berbicara kepada diri Anda dengan rasa hormat, bukan dengan penghinaan, Anda sedang menghancurkan musuh yang lebih berbahaya yang hidup di dalam diri Anda. Secara perlahan, Anda mulai membangun benteng dari kritik internal, alih-alih terpengaruh oleh kritik eksternal yang dapat merobohkan Anda. Hasilnya adalah stabilitas emosional yang mendalam, ketahanan yang tidak bergantung pada persetujuan orang lain, dan pikiran yang tidak lagi perlu mempertahankan diri terhadap setiap serangan, karena ia telah memahami bahwa nilainya bukanlah sesuatu yang bisa dinegosiasikan, tidak dapat didiskusikan, dan tidak bergantung pada pendapat siapapun. Kebebasan sejati muncul ketika Anda membebaskan diri dari musuh terburuk Anda, yaitu bagian dari diri Anda sendiri. Maka, lain kali Anda merasa bahwa kritik menyakiti Anda, ingatlah bahwa ini bukan tentang melawan dunia, tetapi tentang mengubah dunia internal Anda sendiri. Di sanalah pertempuran yang sebenarnya terjadi, dan itu adalah pertempuran yang dapat Anda menangkan jika Anda bersedia untuk melihat ke dalam diri Anda dengan keberanian, kerendahan hati, dan cinta. Karena kedamaian yang Anda cari tidak akan ditemukan di luar, melainkan ditaklukkan langkah demi langkah di wilayah tenang pikiran Anda sendiri. Nomor 2, kenapa susah fokus pada dirimu? Terkadang kamu bertanya pada dirimu sendiri, mengapa butuh banyak usaha untuk fokus pada diri sendiri? Kenapa, meskipun kamu tahu itu, kamu harus menjaga kesehatanmu, bekerja pada proyek untuk memperkuat pikiranmu? Kamu hanya membiarkan dirimu terseret oleh gangguan, alasan, atau kelelahan? Dan jawabannya jauh lebih sederhana dan lebih brutal daripada yang terlihat. Kamu tidak memiliki mengapa yang cukup kuat. Tidak cukup. Hanya karena kamu lemah. Bukan berarti kamu tidak mampu. Adalah bahwa tindakanmu tidak berlabuh pada alasan yang benar-benar membuatmu marah di dalam. Saat kamu menetapkan tujuan seperti mulai berolahraga, mengambil diet lebih sehat, atau menulis setiap hari, setiap pagi, jika tindakan tersebut hanya ada sebagai tugas kosong, seperti kewajiban tanpa jiwa, pasti pikiranmu akan mencari cara termudah untuk meninggalkannya untuk besok. Kamu meyakinkan dirimu sendiri bahwa hal itu tidak begitu penting, karena manusia tidak dirancang untuk mempertahankan upaya jangka panjang dalam hal-hal yang tidak terlalu penting bagimu. Kamu butuh gairah, kamu butuh arahan, kamu butuh alasan yang begitu kuat sehingga tidak membiarkanmu menyerah. Dan ini bukan tentang memberikan motivasi, bukan tentang menonton video yang menginspirasi dan menginginkan untuk mengubah dunia selama 5 menit. Cobalah untuk duduk dengan dirimu sendiri dan bertanya dengan kejujuran yang brutal. Mengapa aku ingin melakukan hal ini? Apa taruhannya untukku? Apa yang akan aku hilangkan jika aku terus seperti ini? Apa yang akan aku dapatkan jika aku berubah? Sampai kamu terhubung kebiasaan harianmu dengan tujuan, setiap upaya perubahan akan terasa seperti mencoba menavigasi tanpa kompas di tengah badai. Aku akan memberikan contoh sederhana.
Bayangkan, kamu ingin memulai bisnismu sendiri. Kamu tahu bahwa kamu akan membutuhkan ketangguhan mental dan kejelasan ide, energi untuk bertahan lama, jam kerja, dan pengambilan keputusan. Disinilah merawat tubuhmu tidak lagi menjadi hal yang penting. Hanya berolahraga karena menjadi alat strategis. Setiap kali kamu melatih tubuhmu, kamu juga melatih pikiranmu untuk menahan ketidaknyamanan, untuk mempertahankan upaya, untuk mempertahankan fokus saat semua yang ada dalam dirimu ingin menyerah. Latihan fisik menjadi perpanjangan dari proyek hidupmu, dan kemudian tidak lagi seperti itu. Mudah untuk melewatkan latihan karena kamu mengerti bahwa kamu sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari otot. Kamu sedang membangun karakter. Dari perspektif Stoicisme, prinsip ini memiliki gema yang lebih dalam. Kaum Stoa mengajarkan bahwa manusia harus selalu bertindak sesuai dengan perintah sifat rasional dan tujuannya internal. Jangan bertindak berdasarkan keinginan. Jangan hidup digerakkan oleh impuls yang lewat, tetapi menyelaraskan setiap tindakan dengan makna yang lebih besar. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jika sesuatu mungkin bagi manusia, pertimbangkan itu jangkauanmu, tetapi hanya jika kamu jelas di mana kamu berjalan. Jika kamu mau menerapkan hal ini dalam hidupmu, mulailah hari ini. Jangan membatasi dirimu untuk menulis daftar tujuan. Jangan tersesat dalam kebisingan. Aku ingin menurunkan berat badan, aku ingin menjadi lebih produktif, aku ingin lebih disiplin. Tanyakan di balik semua itu, untuk apa? Untuk apa? Aku ingin tubuh yang lebih kuat. Mengapa? Aku menginginkan disiplin itu. Kehidupan seperti apa yang ingin aku jalani? Apa yang sedang aku coba bangun, dan berapa harganya yang bersedia aku bayar? Sampai kamu tidak memiliki jawaban yang jujur dan visceral, kamu akan terus meninggalkan prosesmu segera setelah rintangan pertama muncul. Dan sesuatu yang lebih penting, berhenti hidup hanya di hasil. Belajarlah untuk jatuh cinta dengan prosesnya. Belajarlah untuk melihat setiap langkah kecil, setiap rutinitas yang tercapai, setiap godaan yang dilawan sebagai satu deklarasi cinta diri. Sebagai bukti harian bahwa kamu mampu mengarahkan hidupmu dengan niat. Karena ketika kamu mengerti mengapa, ketika tujuanmu menjadi api konstan dalam dirimu, disiplin berhenti menjadi beban, itu menjadi ekspresi alami tentang siapa dirimu. Aku tidak memberitahumu bahwa itu akan mudah. Saya tidak menjanjikan bahwa akan ada hari-hari di mana kamu akan bangun dengan senyuman. Tapi saya jamin satu hal. Setiap langkah yang ditujukan oleh tujuan yang dalam akan memperkuatmu dengan cara yang tidak dapat kamu bayangkan saat ini. Karena fokus sejati tidak dipaksakan, namun dipupuk dari dalam, disiram setiap hari dengan mengapa, itu memberi arti pada segala sesuatu yang kamu lakukan. Dan ketika itu terjadi, kamu menjadi tak terhentikan. Nomor 3, jangan jelaskan mimpimu menjadi kenyataan. Berapa kali kamu berhenti untuk menjelaskan mimpimu kepada orang lain, mencari persetujuan, pengertian, dukungan? Berapa kali kamu merasakan perlu membenarkan rencanamu, menaruh keinginanmu untuk tumbuh? Biarkan aku memberitahumu sesuatu yang mungkin menyakitkan, tapi juga dapat membebaskanmu. Setiap detik yang kamu habiskan menjelaskan dirimu sendiri adalah detik yang bisa kamu curi untuk eksekusimu. Tak seorang pun perlu mengerti mimpimu. Tidak ada yang perlu memujimu untuk kamu terus berjalan. Karena di dunia ini, hasilnya akan selalu berbicara lebih keras daripada penjelasan apapun. Ada sesuatu yang sangat melelahkan dalam menginginkan meyakinkan orang lain bahwa mimpimu sangat berharga. Setiap kali kamu mencoba menjelaskan visimu kepada seseorang yang tidak mengetahuinya, kamu membuang-buang energi vital yang dapat kamu gunakan untuk membangun. Kamu sedang mencoba menanam benih di tanah yang tidak subur, sementara kamu sendiri mulai mengering karena kurangnya tindakan. Mimpimu tidak diserahkan kepada siapapun. Mereka ditempatkan di hatimu, bukan di hati orang lain. Jangan buang waktu meminta izin untuk mengejar apa yang sudah menjadi milikmu. Ketika kamu menginvestasikan energimu dalam bertindak alih-alih menjelaskan sesuatu, perubahan di dalam dirimu terjadi.
kamu berhenti membutuhkan validasi, membutuhkan orang lain untuk percaya padamu, karena kamu mulai percaya pada dirimu sendiri, dan itulah satu-satunya keyakinan yang benar-benar berarti. Setiap tindakan yang kamu lakukan adalah pernyataan diam, tapi kuat. Saya berkomitmen terhadap visi saya, entah kamu mengerti aku atau tidak, mendukungku atau tidak. Dan dengan masing-masing mimpimu, berhenti menjadi sebuah ide di udara dan menjadi kenyataan yang tidak ada seorang pun bisa mengabaikan. Perubahan besar tidak terjadi dalam kebisingan kata-kata. Mereka terjadi dalam keheningan usaha. Sementara yang lain berdebat, sementara yang lain memberi pendapat, sementara yang lain menunggu momen sempurna, kamu bisa mulai membangun. Sementara yang lain mencari, yakinkan dunia bahwa kamu bisa memberi bentuk dunia. Dan ketika hasilnya tiba, kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Hidup akan berbicara untukmu. Prestasimu akan menjadi milikmu. Surat lamaran transformasimu itu akan menjadi satu-satunya bukti yang kamu butuhkan. Stoicisme mengajarkan kita dengan tepat bahwa kekuatan sejati tidak ada di kata-kata, tetapi dalam tindakan. Kaum Stoa percaya bahwa kebajikan adalah keunggulan kemanusiaan yang ditunjukkan dalam apa yang kita lakukan dan dalam apa yang kita katakan. Tidak peduli seberapa banyak kita bicara tentang disiplin jika hari-hari kita berlalu begitu saja dengan penundaan. Tidak peduli seberapa banyak kita bermimpi untuk menjadi kuat jika setiap rintangan membuat kita mundur dari tindakan. Bukan penjelasan, tetapi tindakan adalah ukuran karakter yang sebenarnya. Cara menerapkannya dalam hidupmu sederhana, tapi tidak mudah. Lain kali, kamu merasa perlu menjelaskan rencanamu, untuk membenarkan keputusanmu, mencari persetujuan, berhenti, bernapas, dan bertindak. Dedikasikan waktu itu untuk memberi sedikit langkah maju, untuk melakukan panggilan, untuk menulis halaman, untuk berlatih, untuk belajar sesuatu yang baru. Setiap tindakan kecil menjumlahkan setiap gerakan diam yang kamu lakukan menuju tujuanmu. Membangun basis yang begitu solid sehingga ketika kamu akhirnya berbicara, kisahmu akan terungkap dengan ini. Dengan perubahan fokus, kamu akan melihat sesuatu yang kuat. Kamu bergerak lebih cepat karena kamu meninggalkan beban pendapat asing. Karena setiap menit menjadi kesempatan untuk menciptakan, bukannya menjelaskan. Dan ada hal lain yang terjadi juga. Kamu mulai mendapatkan rasa hormat yang mendalam, baik dari orang lain maupun dari dirimu sendiri. Bukan rasa hormat yang dangkal yang diminta, tetapi rasa hormat yang tulus yang diperoleh. Karena orang menghormati mereka yang bertindak, bukan siapa yang berbicara tentang bertindak. Jadi hari ini, saya mengundang kamu untuk membuat perjanjian dengan dirimu sendiri. Berhenti menjelaskan mimpimu. Berhenti berusaha untuk dipahami. Biarkan hidupmu, hasilmu, transformasimu berbicara begitu kuatnya, sehingga tidak diperlukan lagi kata-kata. Karena kesuksesan sejati bukanlah mengumumkan atau dipamerkan. Nomor 4, bicara kepada dirimu sendiri seperti kamu berbicara dengan teman baikmu. Berapa kali kamu mengatakan hal-hal kepada dirimu sendiri yang tidak pernah kamu katakan kepada seseorang yang kamu cintai? Berapa kali kamu mengkritik dan mempermalukan dirimu sendiri? Atau menuntut dirimu dengan kekasaran yang tidak akan pernah kamu gunakan pada teman dekatmu? Mengapa kita cenderung menjadi musuh terburuk bagi diri kita sendiri? Suara hati kita terkadang menjadi tidak kenal ampun, kejam, hampir tanpa ampun. Sedangkan untuk orang lain, kita selalu mendapatkan kata-kata penyemangat dan pemahaman dari dukungan. Dan jika hari ini kamu memutuskan untuk mengubah suara itu, jika kamu mulai berbicara kepada dirimu sendiri, seperti kamu berbicara kepada sahabat terbaikmu. Ketika seorang teman gagal, ketika orang yang dicintai melakukan kesalahan, apa yang kamu lakukan? Kamu mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang terjadi, semua orang salah mengira, bahwa hal ini tidak mendefinisikannya, bahwa ia memiliki kekuatan untuk bangkit kembali. Ayo, dorong dia,
ingatkan dia tentang nilainya. Kenapa tidak denganmu? Kenapa tidak denganmu? Denganmu, semuanya begitu berbeda. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu tidak pantas mendapatkan hal yang sama? Belas kasih yang kamu berikan dengan begitu murah hati kepada orang lain. Kebenarannya adalah kita telah diprogram sejak usia muda untuk percaya bahwa bersikap keras pada diri kita sendiri adalah cara untuk memotivasi kita. Bahwa jika kita tidak menuntut diri kita dengan brutal, kita akan jatuh ke dalam kebiasaan biasa-biasa saja. Tapi ilmu pengetahuan modern sudah membuktikan bahwa ini adalah mitos. Penelitian oleh psikolog Kristin Neff tentang rasa kasih sayang pada diri sendiri menjelaskan bahwa berurusan dengan diri kita sendiri dengan kebaikan, terutama di saat-saat kesulitan, tidak membuat kita lemah, tetapi justru membuat kita lebih kuat. Orang yang lebih tangguh berlatih untuk berbelas kasih pada diri sendiri. Harga diri yang lebih kuat mampu mengatasi masalah dengan lebih baik, mengalami kegagalan, dan pulih lebih cepat dari tantangan hidup. Apakah kamu menyadari kekuatan yang ada di dalam dirimu? Hanya dengan mengubah cara kamu berbicara, kamu dapat mengubah sepenuhnya kesejahteraan emosionalmu. Kamu tidak perlu menaklukkan dunia. Kamu tidak perlu mencapai kesempurnaan sendirian. Kamu perlu menjadi dirimu sendiri, selangkah demi selangkah, sekutu terbaikmu, perlindunganmu, sumber kekuatanmu. Dari Stoicisme, ide ini juga memiliki gaung yang dalam. Kaum Stoa tidak berbicara tentang mengasihani diri sendiri dalam istilah modern, tetapi mereka mengajarkan bahwa orang bijak adalah temannya sendiri. Epictetus mengingatkan kita bahwa kita bertanggung jawab sepenuhnya atas jiwa kita, dan tugas kita adalah untuk menumbuhkan hubungan yang sehat dan berbudi luhur dengan diri kita sendiri, bukan dari penghakiman merusak, tetapi dari alasan, pemahaman, dan kebaikan batin. Bagaimana kamu dapat mulai menerapkan ini dalam hidupmu? Setiap kali kamu menghadapi kesalahan, kegagalan, atau kekecewaan, berhenti dan bernapas. Sebelum kamu membiarkan pikiranmu menembakkan rentetan kritik diri, tanyakan pada dirimu pertanyaan yang sangat bagus dan sederhana. Jika ini adalah masalah yang dihadapi sahabatku, apa yang akan kukatakan? Tuliskan jika perlu. Dengarkan dirimu sendiri. Biarkan dirimu merasakan perbedaan itu dan kemudian arahkan kata-kata yang sama kepada dirimu. Lakukan ini lagi dan lagi. Itu tidak akan terasa alami. Awalnya, itu akan tampak dipaksakan bagimu. Kamu akan merasa aneh dengan suara kerasmu yang dulu mencoba memaksakan diri. Tapi, jika kamu bertahan, jika kamu secara sadar memilih kebaikan di tempat hukuman, sesuatu di dalam dirimu akan mulai sembuh. Sedikit demi sedikit, kamu akan membangun kembali harga dirimu, bukan pada permintaan brutal, tetapi di lapangan cinta diri yang jauh lebih subur. Dan kamu akan melihat sesuatu yang indah. Kemampuanmu untuk menghadapi tantangan akan tumbuh. Bukan karena sekarang kamu menjadi lemah atau puas diri, tetapi karena kamu tidak perlu lagi berjuang melawan dirimu sendiri saat kamu menghadapi dunia. Energi kamu tidak akan terbuang sia-sia untuk menyalahkan diri sendiri atau untuk sabotase diri. Semua kekuatanmu akan diarahkan untuk bergerak maju, menuju perbaikan, menuju pembangunan. Mengapa harus keras pada diri sendiri tidak membuatmu kuat? Apa yang sebenarnya membuatmu kuat adalah memperkuat diri sendiri, menjadi tempat perlindunganmu sendiri di tengah badai, mengetahui bahwa apapun yang terjadi, kamu tidak akan meninggalkan dirimu sendiri. Kamu akan terus percaya pada dirimu, bahkan ketika kamu gagal. Kamu akan terus melanjutkan, menyemangatimu, bahkan ketika semuanya tampak hilang. Jadi, lain kali kamu melakukan kesalahan, gagal, atau jatuh, berbicaralah pada dirimu sendiri. Seperti kamu akan berbicara dengan teman yang paling kamu cintai, dengan kelembutan, ketegasan, penuh kasih sayang, dan harapan. Karena kamu juga pantas mendapatkan cinta itu. Nomor 5. Bekerja dalam keheningan dan biarkan hasil berbicara.
Sementara banyak yang melelahkan diri mereka sendiri untuk mencoba dilihat, diakui, dan dipuji, kamu harus memilih jalan lain. Kesuksesan sejati tidak lahir di depan umum, tetapi lahir dalam pekerjaan diam, pada jam-jam di mana tidak ada seorang pun yang melihatmu. Pada saat-saat itu, kamu bisa beristirahat dan bersantai, tetapi kamu memutuskan untuk terus maju, tanpa suara saksi, tanpa tepuk tangan, tanpa perlu persetujuan eksternal. Karena di tak terlihat adalah tempat segala sesuatu dibangun yang benar-benar berharga. Setiap kali kamu bekerja tanpa ada yang memujimu, setiap saat kamu melakukan usaha ekstra, tidak ada yang akan tahu bahwa kamu sedang menempa sesuatu di dalam dirimu yang jauh lebih besar dari sekadar hasil. Kamu sedang membangun karaktermu, membangun fondasi untuk kesuksesan yang tidak akan tergantung pada tren, validasi, atau pendapat yang tidak stabil. Kamu menanam akar yang dalam yang akan bertahan, apapun badai yang menghadang. Pekerjaan yang kamu lakukan dalam diam, cepat atau lambat, akan membuat dunia mendengarkanmu tanpa kamu harus berteriak. Saat ini kita hidup di era di mana tampaknya semuanya harus ditampilkan. Setiap langkah, setiap kemajuan, setiap prestasi harus dipublikasikan dan dikomentari, divalidasi. Tapi jika kamu ingin membangun sesuatu yang benar-benar solid, yang tahan seiring berjalannya waktu, kamu harus belajar untuk bekerja dalam bayangan. Biarkan bersinar datang setelah seperti gema yang tidak dapat dihindari dari kualitas usaha kamu. Kamu tidak perlu memamerkan setiap pencapaian kecil agar itu dihitung. Kamu tidak memerlukan validasi langsung untuk mengetahui bahwa kamu sedang menuju arah yang benar. Dan ini bukan berarti pekerjaanmu tidak ada nilainya jika orang lain tidak melihatnya. Justru sebaliknya, nilai lahir justru dari kenyataan bahwa kamu melakukannya, bahkan jika tidak ada yang melihatnya. Kamu memilih komitmen daripada kesombongan, disiplin daripada kebutuhan pengakuan. Ada kekuatan nyata di sini. Ada perbedaan antara siapa yang ingin memberi kesan dan siapa yang benar-benar ingin berubah. Dari stoicisme, gagasan ini diperkuat lebih jauh. Kaum Stoa mengingatkan kita bahwa keberanian tindakan kita tidak bergantung pada siapa yang melihatnya atau mengenalinya, tetapi pada kualitas intrinsik dari tindakan itu sendiri. Marcus Aurelius, salah satu kaisar terhebat dan filsuf, menulis untuk dirinya sendiri, bukan untuk ketenaran. Meditasinya adalah miliknya sendiri. Lindungilah caramu berdiri teguh di dunia yang penuh dengan gangguan dan godaan. Dia tidak mencari untuk dikagumi. Dia berusaha untuk menjadi orang yang berbudi luhur. Dan hal itu justru untuk kemurnian tujuannya. Warisan ini bertahan hingga berabad-abad kemudian. Menerapkannya dalam hidupmu mudah dilakukan, tetapi membutuhkan keberanian. Tetapkan ritual harian, kerja disiplin, bukan untuk dipublikasikan di jaringan, bukan untuk memberitahu orang lain, tetapi karena kamu tahu siapa kamu ingin menjadi. Luangkan waktu 1 jam setiap hari untuk belajar, untuk membuat, untuk membangun proyek yang meningkatkan tubuh atau pikiranmu. Sekalipun tidak ada seorang pun yang memintamu, lakukanlah sendiri. Lakukanlah karena kamu memiliki visi yang menghormati standar internal yang tidak membutuhkan saksi untuk mempertahankan dirinya. Dan disinilah kekuatan datang. Ketika kamu bekerja seperti ini, hasilnya mulai muncul, dan mau tidak mau, orang akan mulai menyadari sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Bukan karena kamu mengumumkannya, tetapi karena hasilnya akan berbicara lebih keras daripada kata apapun. Dan ketika itu terjadi, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak membutuhkannya untuk meyakinkan siapapun tentang nilaimu. Pekerjaanmu akan menjadi surat lamaran transformasimu yang tidak mungkin diabaikan. Tapi yang paling penting, bukanlah apa yang orang lain lihat, tetapi apa yang kamu rasakan setiap saat, bahwa kamu melakukan tugasmu dengan diam. Kamu memperkuat kepercayaan diri batinmu. Tidak lagi kamu butuh dunia untuk memberitahumu bahwa kamu akan baik-baik saja. Kamu tahu itu, kamu merasakannya, dan kepastian itu adalah benteng yang kamu bangun dalam bayangan yang tidak bisa dihancurkan. Jadi ingatlah,
bekerja dalam keheningan itu. Hidupmu adalah satu-satunya yang berbicara tentangmu. Hasilnya adalah gema dari semua usaha yang tidak seorang pun melihat kecuali kamu tahu apa yang kamu lakukan. Karena di dunia yang hidup untuk penampilan, menjadi seseorang yang bekerja pada akarnya sendiri merupakan tindakan kebesaran. Dan kamu memiliki kesempatan untuk menjadi orang seperti itu. Kamu hanya perlu memulai hari ini tanpa kebutuhan akan saksi, tetapi dengan semua kekuatan keyakinanmu. Nomor 6. Membangun pola pikir yang tepat untuk memprioritaskan. Ada saatnya ketika kamu harus berhenti hanya mengatakan bahwa kamu akan memprioritaskan dan benar-benar mulai membangun pola pikir yang memungkinkanmu untuk melakukannya secara alami, tanpa rasa bersalah atau kemunduran. Karena tidak peduli seberapa banyak kamu menulis tujuan, tidak peduli seberapa banyak rencana yang kamu buat, jika pikiranmu masih terprogram untuk menempatkan dirimu di urutan terakhir, cepat atau lambat, kamu akan mengkhianati dirimu sendiri lagi. Segalanya akan berubah. Kebenaran dimulai dari dalam, dan jika kamu ingin mempertahankan perubahan itu, kamu harus mendidik ulang cara kamu berpikir tentang dirimu sendiri. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan yang salah tentang apa artinya memprioritaskan diri kita sendiri. Mereka membuat kita merasa bahwa menjaga diri kita sendiri adalah egois. Memikirkan kesejahteraan kita adalah pengkhianatan terhadap orang lain. Orang baik berarti melupakan kebutuhan kita sendiri. Dan meskipun ide-ide ini tidak selalu diucapkan dengan lantang, kita menyerapnya. Dan sekarang, setiap kali kita mencoba menetapkan batasan dan mengatakan tidak, kita memunculkan rasa bersalah lama. Perasaan bahwa kita sedang melakukan sesuatu yang buruk. Tapi hari ini, aku ingin kamu mengerti sesuatu yang mendasar. Kamu tidak dapat membangun hidup yang kuat, bahagia, dan penuh jika kamu tidak menjadikannya prioritasmu. Ini bukan tentang menjadi acuh tak acuh atau tidak peka. Cobalah untuk mengenali bahwa jika kamu tidak baik, tidak ada apapun di sekitarmu yang akan benar-benar baik. Ini tentang memberimu izin untuk menjaga pikiran dan tubuhmu, kedamaianmu, energimu, bukan sebagai kemewahan, tetapi sebagai suatu kebutuhan. Program ulang pola pikirmu dimulai dengan mempertanyakan narasi lama. Setiap kali kamu merasa rasa bersalah karena mengutamakan diri sendiri, berhenti dan tanyakan pada dirimu sendiri, dari mana rasa bersalah ini berasal? Apakah aku benar-benar menyakiti seseorang dengan menjaga diriku sendiri? Atau aku hanya menantang pola lama yang tidak lagi berguna bagiku? Nantinya, gantikan rasa bersalah itu dengan afirmasi sadar. Katakan pada dirimu sendiri, memprioritaskan diriku adalah tindakan cinta. Merawat diri sendiri itu perlu untuk memberikan yang terbaik dari diriku kepada dunia. Kebutuhan adalah hal yang penting. Pada awalnya, mungkin kedengarannya dibuat-buat, tetapi sedikit demi sedikit, ide-ide baru itu akan mulai berakar dalam dirimu. Ingatlah bahwa tidak cukup hanya menginginkan. Pikiran butuh pengulangan untuk memprogram ulang diri Anda. Setiap hari adalah kesempatan untuk menegaskan kembali mentalitasmu. Setiap kali kamu memilih untuk beristirahat daripada melelahkan dirimu sendiri, setiap kali kamu mengatakan tidak pada sesuatu yang menguras tenagamu, setiap kali kamu membiarkan dirimu melakukan sesuatu yang menyehatkan jiwamu, kamu mengajarkan pikiranmu bahwa kamu pantas mendapatkannya. Menjadi prioritasmu sedang membangun koneksi saraf baru yang akan membuatnya, dengan saatnya, untuk memprioritaskan diri sendiri bukan hanya lebih mudah, tetapi juga alami. Meskipun hal ini sering disalahartikan sebagai filosofi dingin, sebenarnya mengajarkan kita untuk bertindak sesuai dengan sifat asli kita, sifat rasional. Dan bagian dari hakikatnya adalah mengenali bahwa kita perlu hidup seimbang. Marcus Aurelius menulis bahwa kita harus menjaga pikiran dan jiwa kita dengan dedikasi yang sama seperti tukang kebun merawat tanaman. Ini bukan tentang mengabaikan diri kita sendiri untuk menyenangkan orang lain, tetapi mencoba untuk memperkuat interior kita agar dapat menawarkan sesuatu yang otentik dan kuat untuk dunia. Jadi jika hari ini kamu ingin mulai memprioritaskan diri sendiri,
lakukanlah dengan sungguh-sungguh dari akarnya. Jangan hanya mencoba mengubah tindakanmu, ubah cerita internalmu. Setiap keputusan yang menguntungkanmu, betapapun kecilnya, adalah batu bata dalam pembangunan identitas baru. Identitas di mana kamu bukanlah pilihan terakhir, tetapi dasar dari segala sesuatu yang kamu bangun. Seiring berjalannya waktu, kamu akan melihat bahwa keputusan yang kamu buat sebelumnya sekarang mengalir secara alami. Mengatakan tidak akan lagi membuatmu cemas. Menetapkan batasan tidak akan lagi tampak agresif. Memilih kesejahteraanmu tidak akan lagi menjadi pengecualian, tetapi akan menjadi cara hidupmu. Dan konsistensi serta kejelasan internal akan tercermin di semua bidang hidupmu, dalam hubunganmu, dalam proyekmu, di kebahagiaanmu. Karena ketika kamu mengubah mentalitasmu, kamu mengubah duniamu. Ketika kamu menjadikan prioritasmu bukan hanya untuk menyelamatkan dirimu sendiri, kamu juga menjadi kehadiran yang lebih baik untuk segala hal yang kamu cintai. Jadi hari ini, buatlah komitmen. Jangan hanya katakan bahwa kamu akan memprioritaskan dirimu sendiri. Mulailah untuk membangun mentalitas dalam dirimu yang membuat tindakan itu menjadi refleks alami dari siapa kamu. Nomor 7. Kuasai pikiranmu dan kamu akan menguasai duniamu. Segala sesuatu berawal dari pikiran. Setiap pencapaian yang kamu impikan, setiap transformasi yang kamu inginkan, setiap tujuan yang ingin kamu capai, segala sesuatu harus ditaklukkan terlebih dahulu di dalam dirimu sebelum terwujud di luar. Karena pikiran adalah medan di mana kemenangan atau kekalahanmu ditabur. Disitulah diputuskan apakah kamu maju atau mandek. Jika kamu tidak menguasai keberatan, jika kamu tidak mengarahkan pikiranmu dan emosi sadar hidupmu, itu akan selalu menjadi cerminan kekacauan internal yang tidak kamu ketahui cara mengendalikannya. Pikirkan tentang ini. Tidak ada seorang pun yang berhasil mencapai sesuatu yang hebat hanya bergantung pada keberuntungan atau bakat. Masing-masing dengan satu cara atau lainnya, pertama kali memenangkan pertempuran tak terlihat di dalam diri mereka sendiri. Mereka dilatih untuk berpikir berbeda, untuk percaya pada kemungkinan ketika semuanya tampak kalah, melawan serangan keraguan, ketakutan, atau putus asa. Kekuatan yang kamu lihat di seseorang yang sukses itu bukan lahir secara alami. Ia ditempa dalam keheningan pikirannya. Dunia eksternal selalu merupakan cerminan dunia internal. Jika kamu ingin menguasai duniamu, mulailah di sini, dengan pikiranmu, dengan fokusmu, dengan dialog internalmu. Berhentilah bersikap seolah-olah kamu adalah korban dari emosi atau keadaanmu. Kamu tidak. Kamu memiliki di tanganmu alat paling ampuh yang ada, pikiran. Tapi seperti alat apapun, kekuatan ini membutuhkan disiplin, praktik, dan latihan terus-menerus. Ini bukanlah tindakan unik, tetapi komitmen harian kepada siapa kamu ingin menjadi. Latih pikiranmu. Ini tidak rumit, tetapi membutuhkan kemauan yang keras. Mulailah dengan berlatih meditasi, bahkan jika itu hanya beberapa menit sehari. Tidak perlu teknik yang rumit. Cukup, duduklah dengan tenang dan perhatikan pikiran tanpa membiarkan dirimu terbawa oleh mereka. Amati, kenali, dan pilih mana yang akan kamu beri makan dan mana yang akan kamu lepaskan. Karena setiap pikiran yang kamu terima sebagai benar menjadi benih yang cepat atau lambat akan membuahkan hasil dalam hidupmu. Lengkapi ini dengan afirmasi. Klaim yang kuat, bukan klaim kosong diulang-ulang seperti burung beo, tetapi pernyataan sadar yang membangun identitas yang ingin kamu konsolidasikan. Bicaralah kepada pikiranmu sebagai pemimpin yang tegas, namun penuh kasih sayang. Katakan pada pikiranmu setiap hari, aku mampu. Aku bekerja sesuai keinginanku. Aku mengarahkan pikiranku pada apa yang ingin aku ciptakan. Setiap pernyataan adalah pukulan palu yang membentuk baja pikiranmu. Dan jangan lupakan kekuatan visualisasi. Tutup matamu dan lihat dengan jelas masa depan yang ingin kamu bangun. Bukan sebagai mimpi yang jauh, tetapi kenyataan yang tak terelakkan. Rasakan emosi itu. Masa depan sudah terpenuhi. Latihlah pikiranmu untuk menjadi lebih akrab dengan gambaran kesuksesanmu daripada dengan ketakutanmu. Karena pikiran
yang terbiasa dengan gambaran internal tertentu akan berusaha menciptakannya di dunia luar secara otomatis. Dari sudut pandang Stoa, ide ini memiliki dasar yang kuat. Kaum Stoa mengajarkan kita bahwa kontrol atas diri sendiri, terutama tentang pikiran, adalah kebaikan tertinggi. Epictetus memberitahu kita bahwa bukan fakta yang mengganggu kita, tetapi pendapat kita sendiri. Kami tidak mengendalikan fakta-fakta di dunia, tetapi kita bisa mengendalikan interpretasi kita terhadap dunia. Dan interpretasi dari pilihan pendekatan tersebut adalah sumber kekuatan yang sebenarnya. Jadi, jadikan pikiranmu sebagai prioritas harianmu. Jangan biarkan ia hanyut. Jangan biarkan pikiran negatif yang tidak berguna atau destruktif menguasai dirimu. Pikiranmu haruslah sebuah taman yang kamu bercocok tanam dengan kesabaran, bukan sebidang tanah kosong di mana rumput liar tumbuh secara acak. Setiap hari, kamu memilih untuk mengarahkan pikiranmu. Setiap kali kamu memilih untuk fokus pada apa yang ingin kamu ciptakan, bukan pada apa yang kamu takuti kehilangan, kamu mendapatkan wilayah di pikiranmu sendiri. Kamu sedang membangun satu kekuatan internal yang tidak mudah jatuh. Dan yang terbaik dari semuanya adalah ketika kamu menguasai pikiranmu, tidak ada tujuan di luar jangkauanmu. Tidak ada tantangan yang dapat membengkokkanmu, karena kamu akan memahami rahasia yang sangat sedikit orang temukan, bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang mengendalikan dunia luar, tetapi tentang menaklukkan diri sendiri. Ini tentang menjadi tuan atas pikiranmu sendiri. Jadi, hari ini, putuskan untuk melatihnya sebagai sumber daya tak ternilai harganya. Pikiranmu bisa menjadi musuh terburukmu atau sekutu terbaikmu. Dan itu adalah pilihan bahwa transformasi dimulai sekarang. Ini dimulai dari dirimu sendiri. Nomor 8, standar interior yang mendorong Anda maju. Anda harus memahami bahwa standar yang Anda tetapkan untuk diri sendiri adalah hal-hal yang akhirnya membentuk hidup Anda. Ini bukan hanya tujuan yang Anda tulis di buku catatan. Buku catatan bukanlah keinginan sederhana yang Anda lemparkan ke udara dengan harapan hal itu akan menjadi kenyataan dengan sihir. Mereka adalah komitmen diam yang Anda buat dengan diri sendiri dan merupakan fondasi tempat Anda membangun karakter. Jika standar Anda rendah, hidup Anda pasti akan jatuh ke dalam kebiasaan biasa-biasa saja. Tapi, jika standar Anda tinggi, jika Anda menuntut sedikit lebih dari diri Anda sendiri setiap hari, jika Anda menolak menerima hal terkecil dari diri Anda, maka hidup Anda akan bangkit karena Anda akan menjadi seseorang yang layak dikagumi. Pertama, untuk diri Anda sendiri, dan kemudian untuk orang lain. Jangan sampai tertukar antara standar tinggi dengan perfeksionisme. Ini bukan tentang menuntut Anda untuk menjadi sempurna setiap saat. Ini tentang mengetahui jenis orang yang Anda inginkan dan menolak untuk menerima diri sendiri lebih sedikit. Harga diri adalah melihat ke cermin dan mengatakan, "Aku berhak menuntut lebih dari diriku sendiri." Bukan karena Anda perlu membuktikan sesuatu kepada siapapun, tetapi karena Anda tahu apa yang mampu Anda lakukan di setiap area kehidupan. Anda layak mendapatkan standar yang jelas. Bagaimana Anda ingin berperilaku dalam karier Anda? Kualitas hubungan seperti apa yang Anda inginkan? Tingkat kesehatan dan energi apa yang bersedia Anda pertahankan? Tuliskan jawaban-jawaban ini, nyatakanlah, catatlah dalam pikiran Anda. Tapi ada sesuatu yang harus Anda ketahui. Akan ada saat-saat ketika orang-orang di sekitar Anda akan mengundang Anda untuk menurunkan standar Anda. Ketika hal-hal menjadi sulit, ketika kelelahan muncul, ketika alasan-alasan tampak masuk akal, Anda akan tergoda untuk menyelesaikannya. Akan sangat menggoda untuk menerima kurang dari apa yang seharusnya. Anda tahu, Anda pantas mendapatkannya. Dan tepat di saat-saat ujian adalah saat kekuatan sejati Anda muncul. Karena siapapun bisa memiliki standar tinggi ketika semuanya berjalan dengan baik, tetapi hanya mereka yang benar-benar berkomitmen yang akan berdiri teguh ketika diperlukan. Dari stoicisme,
Ajaran ini bersifat fundamental. Kaum Stoa memahami bahwa orang bijak tidak diatur oleh keadaan eksternal, tetapi berdasarkan prinsip internal. Epictetus mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh menurunkan karakter kita sesuai dengan pendapat atau situasi dunia. Kita harus tetap setia pada apa yang kita tahu benar dan mulia, tidak peduli seberapa sulitnya. Tetapkan standar pribadi yang tinggi sebagai tindakan kebajikan, pengendalian diri, dan cinta diri. Bagaimana Anda menerapkannya dalam hidup Anda? Cara praktisnya dimulai dengan mendefinisikan jelas apa standar Anda di bidang pekerjaan, kesehatan, hubungan, dan pertumbuhan pribadi. Jangan menjadi samar-samar. Jadilah spesifik. Jangan katakan, "Saya ingin menjadi sehat." Katakan, "Saya berkomitmen untuk berlatih 4 kali seminggu dan memberi makan tubuh saya dengan baik." Jangan katakan, "Saya ingin menjadi sukses." Katakan, "Saya berkomitmen untuk mendedikasikan 3 jam sehari untuk mengembangkan proyek saya." Tidak ada alasan. Standar yang tidak jelas menghasilkan hasil yang tidak jelas. Standar yang jelas menghasilkan hasil yang jelas. Dan yang terpenting, setialah pada diri sendiri. Jangan menyerah pada standar kenyamanan tersebut oleh tekanan sosial atau ketakutan. Lindungi mereka seperti Anda akan melindungi janji suci, karena setiap kali Anda mengkhianati mereka, Anda hanya kehilangan sedikit kemajuan dan kepercayaan pada diri sendiri. Dan setiap kali Anda menghormati standar tersebut, bahkan ketika itu sulit, Anda membangun versi diri Anda yang lebih kuat dan terhormat. Dengan waktu, Anda akan hidup secara otomatis sesuai dengan standar tersebut. Itu akan menjadi sifat kedua Anda. Tidak perlu Anda berusaha keras untuk melakukannya. Hal yang benar akan terjadi secara alami. Dan pada titik itu, Anda akan menemukan bahwa hidup biasa-biasa saja tidak lagi ada dalam hidup Anda. Bukan karena Anda sempurna, tetapi karena Anda telah berlatih untuk menuntut yang terbaik dari diri Anda hari demi hari. Jadi hari ini, saya mengundang Anda untuk membuat perjanjian diam dengan diri sendiri. Bangun standar yang mendorong Anda maju, yang tidak membuat Anda merasa nyaman. Buatlah hidup Anda sebagai deklarasi komitmen Anda dengan versi terbaik dari diri Anda. Bukan karena Anda membutuhkannya untuk membuktikan apapun kepada siapapun, tetapi karena Anda tahu di kedalaman jiwa Anda bahwa Anda dilahirkan untuk lebih. Setiap hari, setiap pilihan, setiap tindakan disiplin kecil akan menjadi refleksi hidup dari perjanjian sakral yang hanya bisa Anda hormati. Nomor 9. Kebiasaan adalah arsitek masa depan Anda. Apa yang Anda lakukan setiap hari sedang membangun masa depan Anda, bahkan jika itu tidak terlihat. Ini bukan gerakan besar, bukan momen epik. Ini adalah momen yang menentukan. Siapa Anda kelak adalah hasil dari hal-hal kecil yang Anda ulangi ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Keputusan yang hampir tidak terlihat yang Anda buat setiap pagi, setiap sore, setiap malam adalah milik Anda. Kebiasaan adalah arsitek yang sebenarnya dari takdir Anda. Masing-masing dari mereka, betapapun tidak pentingnya hal itu, meletakkan batu bata. Dan pertanyaannya adalah, apa yang sedang Anda bangun, kuil atau gedung? Kesalahan yang paling umum adalah percaya bahwa perubahan nyata datang dari tindakan dramatis. Kehidupan berubah dari hari ke hari, dari lompatan raksasa, tetapi kenyataannya adalah perubahan yang nyata, jauh lebih banyak. Transformasi diam-diam terjadi ketika Anda memutuskan untuk membaca 10 halaman sehari daripada tidak membaca apapun. Ketika Anda memutuskan untuk berlatih selama 20 menit daripada tinggal di sofa. Ketika Anda memutuskan untuk menyimpan persentase kecil dari pendapatan Anda daripada menghabiskan semuanya. Itu tidak banyak. Apa yang Anda lakukan dalam satu hari adalah hal kecil yang Anda lakukan setiap hari secara konsisten dengan disiplin dan visi. Mungkin tidak hari ini Anda akan melihat hasilnya, mungkin besok, tetapi Anda mungkin tidak melihat apapun. Anda mungkin merasa selama berminggu-minggu bahwa tidak ada yang terjadi, tetapi percayalah kepada saya,
Setiap tindakan kecil, setiap komitmen sedang menggerakkan bagian-bagiannya, sedang membentuk koneksi saraf baru, memperkuat pikiran Anda, dan membentuk karakter Anda. Hari itu akan tiba ketika Anda melihat kembali dan menyadari bahwa semuanya telah berubah. Bukan dalam sekejap inspirasi, tetapi melalui ratusan momen disiplin yang diam. Stoicisme adalah filosofi yang mendalam. Praktik ini mengajarkan kita bahwa penguasaan diri adalah jalan menuju kehidupan yang bermakna. Marcus Aurelius dalam meditasi mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh membuang-buang waktu berdebat tentang bagaimana seharusnya orang baik. Kita harus menjadi orang yang baik setiap hari dalam setiap tindakan. Itulah hakikat kebiasaan. Tidak berbicara tentang apa yang Anda inginkan untuk menjadi, tidak bermimpi tentang apa yang bisa Anda lakukan, tetapi membangunnya hari demi hari dengan tindakan-tindakan kecil yang tegas dan sadar. Untuk menerapkannya dalam hidup Anda, mulailah dengan yang sederhana. Jangan membebani diri sendiri dengan ingin mengubah segalanya sekaligus. Pilih satu atau dua kebiasaan yang selaras dengan orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat, mulailah bergerak setiap hari, meskipun hanya 10 menit. Jika Anda ingin lebih bijaksana, mulailah membaca sesuatu yang menyehatkan pikiran Anda setiap hari. Jika Anda ingin lebih disiplin, tetapkan waktu tidur yang tetap dan bangunlah. Yang terpenting, jangan merusak konsistensi. Rantai konsistensi jauh lebih berharga daripada intensitas. Lebih baik melakukan sedikit setiap hari daripada melakukan banyak hal hanya sekali dan kemudian meninggalkannya. Ketika Anda sudah memahami kekuatan kebiasaan, Anda akan mengerti bahwa setiap hari adalah kesempatan. Anda tidak perlu menunggu sampai hari Senin, hari pertama bulan ini, atau tahun baru. Kehidupan masa depan Anda dimulai sekarang dengan keputusan selanjutnya. Apakah Anda akan bertindak seperti orang yang Anda impikan menjadi, atau akan terus bertindak seperti orang yang membuat Anda terjebak? Setiap tindakan bertambah. Setiap kebiasaan adalah bagian dari bangunan yang Anda bangun. Dan yang paling indah dari semuanya adalah proses ini tidak hanya mengubah hasil Anda, tetapi juga mengubah Anda. Setiap tindakan kecil yang disiplin memperkuat harga diri Anda. Setiap kebiasaan yang terpenuhi memperkuat identitas Anda sebagai seseorang yang menepati janjinya. Setiap kemenangan internal kecil mempersiapkan Anda untuk tantangan yang lebih besar. Dan ketika Anda tidak menduganya, Anda akan menyadari bahwa Anda telah menjadi seseorang yang hidup dalam koherensi dengan impian Anda. Bukan hanya seseorang yang berbicara tentang mereka. Jadi hari ini, saya ingin mengundang Anda untuk mengambil kendali atas kebiasaan Anda seolah-olah hidup Anda bergantung padanya, karena itu benar-benar tergantung pada itu. Hidup Anda adalah hidup yang benar-benar ingin Anda jalani, sedang menunggu di sisi lain dari komitmen harian kecil. Jangan mencari perubahan dramatis. Jangan menunggu kesempatan besar. Bangun sedikit demi sedikit dengan sabar, seperti seorang pengrajin yang mengerjakan mahakaryanya. Karena pada akhirnya, hidup Anda akan menjadi karya agung dari kebiasaan Anda. Nomor 10. Tidak semua orang akan mendukung impian Anda, dan itu tidak apa-apa. Tidak semua orang akan mendukung impian Anda, dan itu saja. Ya, tidak semua orang akan mengerti apa yang Anda lihat, apa yang Anda rasakan, dan apa yang ingin Anda bangun. Dan mereka tidak harus melakukannya. Visi Anda bukanlah untuk diberikan kepada mereka, itu diberikan kepada Anda. Jadi, jangan mendasarkan jalan Anda pada jumlah tepuk tangan yang Anda terima, atau pada jumlah orang yang percaya pada Anda. Karena ya, kemajuan Anda tidak tergantung pada persetujuan mereka. Pada awalnya, hambatan terhadap komentar negatif pertama, skeptisisme, dan mimpi yang Anda bawa dalam diri Anda tidak perlu dipahami oleh semua orang. Itu hanya perlu dilindungi oleh Anda. Perlindungan itu melibatkan belajar untuk berjalan sendiri jika perlu, untuk menahan keyakinan Anda, bahkan ketika suara-suara di sekitar Anda memberitahu Anda bahwa itu tidak mungkin, tidak berguna, atau tidak ada artinya. Suara-suara itu sering kali tidak berbicara tentang Anda. Mereka berbicara tentang diri mereka sendiri. Ketakutan akan batas kemampuan mereka sendiri, luka yang belum sembuh. Itu tidak pribadi, itu manusiawi.
Tetapi Anda tidak harus hidup dengan keterbatasan tersebut. Setiap orang memiliki persepsinya sendiri tentang dunia. Setiap orang melihat sesuatu melalui pengalaman mereka, trauma mereka, kegagalan, dan impian yang frustrasi. Jadi, mengapa Anda mengharapkan semua orang mengerti rasa laparmu, visimu, tekadmu? Mereka tidak akan mengerti, dan itu tidak apa-apa. Pekerjaan Anda bukanlah untuk meyakinkan mereka. Tugas Anda adalah mengonversi visi menjadi kenyataan, dengan atau tanpa izin mereka. Stoicisme, yang merupakan filsafat disiplin diri dan ketahanan yang mendalam, mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa mengendalikan pendapat orang lain. Pendapat orang lain hanyalah pendapat. Tindakan kita sendiri adalah yang bisa kita kendalikan. Epictetus mengatakan bahwa kita tidak boleh mengikatkan diri pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Pendapat orang lain selalu berada di luar kendali kita. Apapun tidak masalah jika dunia tidak melihat apa yang Anda lihat. Yang penting adalah Anda terus melanjutkan, bertindak seolah-olah hal itu tidak dapat dihindari. Untuk menerapkan ini dalam hidup Anda perlu memperkuat tujuan batin Anda setiap hari. Tidak cukup hanya memiliki mimpi yang samar-samar. Anda harus memiliki kejelasan brutal tentang alasan Anda melakukan apa yang Anda lakukan. Apa artinya bagi Anda? Apa yang akan berubah dalam diri Anda, kehidupan Anda, keluarga Anda, dan dunia jika Anda tidak menyerah dan menjangkarkan energi Anda pada tujuan itu? Tuliskan visi Anda jika perlu, bacalah setiap pagi. Setiap kali Anda merasakan godaan untuk ragu karena orang lain meragukan diri Anda, kembali ke tujuan Anda seperti kembali ke rumah. Dan ingatlah bahwa lebih banyak kritik, bahkan ketidakpedulian dan penolakan, bukanlah tanda bahwa Anda sedang menuju jalan yang buruk. Seringkali, itu adalah ujian yang diperlukan. Mereka adalah filter yang memisahkan siapa yang benar-benar berkomitmen terhadap tujuan mereka dari yang hanya tertarik sementara. Setiap kali Anda memilih untuk terus bergerak maju meskipun ada kekurangan, Anda mendukung visi Anda dan memperkuat karakter Anda. Pikiran Anda mengeras menjadi tidak bisa dipecahkan. Jangan mencari pengertian di luar. Temukan komitmen di dalam. Karena orang akan menghormati Anda, cepat atau lambat, bagi mereka yang menunjukkan dengan fakta apa yang sebelumnya hanya tampak seperti mimpi. Mungkin hari ini mereka menyebut Anda gila, tertipu, dan berlebihan, tetapi jika Anda terus maju, akan tiba saatnya mereka memanggil Anda inspirasi. Dan hari itu tidak akan terjadi karena apa yang Anda katakan, tetapi karena apa yang Anda lakukan. Untuk bagaimana, meskipun semuanya, Anda tidak melepaskan mimpi Anda. Jadi, jangan buang waktu menjelaskan diri sendiri, membenarkan diri sendiri, atau berusaha agar orang lain melihat apa yang hanya Anda lihat. Anda harus melihatnya sekarang. Jalani, bangun, tingkatkan, dan ubah menjadi bukti nyata bahwa hal itu mungkin. Dan ketika kesuksesan mulai bermekaran, karena ia akan bermekaran jika tidak terhenti, Anda akan mengerti bahwa Anda tidak pernah membutuhkan orang lain untuk percaya pada Anda. Anda hanya perlu percaya pada diri sendiri hari ini, sementara orang lain meragukan Anda. Bertindaklah sementara orang lain tertawa. Anda bekerja ketika orang lain mengkritik Anda, karena pada akhirnya, satu-satunya izin yang Anda butuhkan untuk membangun kehidupan impian Anda adalah izin dari diri Anda sendiri. Dan ketika Anda memahami kebenaran ini, Anda akan menjadi tak terhentikan. Nomor 11. Apa yang harus ditinggalkan di belakang? Ada saat dalam hidup di mana Anda harus berhenti dan bertanya pada diri sendiri dengan semua kejujuran di dunia. Apa yang saya bawa yang bukan lagi milikku? Apa yang saya tahan karena kebiasaan, takut, atau inersia? Kebenarannya adalah Anda tidak dapat membangun masa depan yang kuat jika Anda terus berpegang pada hal-hal yang telah menyelesaikan siklusnya. Seringkali, bukan karena hidup tidak ingin memberikan peluang, tetapi karena Anda tidak memiliki ruang untuk menerima mereka. Meninggalkan mereka tidak selalu mudah. Ada kebiasaan yang sudah menjadi bagian dari identitas Anda, cara berpikir yang Anda ikuti selama bertahun-tahun. Kebiasaan-kebiasaan yang berguna di beberapa titik, tetapi hari ini hanya membuat Anda tetap kecil dan terbatas. Melepaskan itu menakutkan, tentu saja. Melepaskan memang menyakitkan, tetapi itu adalah rasa sakit yang singkat, yang membebaskan kita dari penderitaan yang lebih lama. Penderitaan menjalani hidup yang tidak terasa seperti milik Anda. Jika Anda ingin tumbuh, Anda harus sangat jujur dengan diri sendiri.
Anda harus melihat diri Anda sendiri tanpa alasan, tanpa topeng, tanpa rasa takut. Apa kebiasaan yang menghambat Anda? Siapa orang-orang yang tidak lagi menambah kehidupan Anda, tetapi menguras energi Anda dan memadamkan antusiasme Anda? Keyakinan apa yang Anda miliki yang mencegah Anda mengambil langkah selanjutnya? Jawaban dari pertanyaan ini adalah peta yang menunjukkan kepada Anda apa yang seharusnya Anda tinggalkan di belakang agar bisa mencapai level berikutnya dalam hidup. Ide ini memiliki bobot mendasar. Kaum Stoa percaya bahwa kita harus melepaskan segalanya yang tidak berada di bawah kendali kita dan juga melepaskan segala sesuatu yang tidak berkontribusi pada kebajikan kita, kedamaian kita, dan tujuan internal kita. Seneca mengatakan bahwa jelas tidak, bukan karena kita punya sedikit waktu, tetapi karena kita membuang banyak waktu. Berapa banyak waktu yang Anda buang kalah karena berpegang teguh pada apa yang tidak lagi melayani Anda? Berapa banyak energi yang Anda buang dengan beban yang seharusnya sudah lama Anda lepaskan? Untuk menerapkannya dalam hidup Anda, tidak harus rumit, tetapi harus disengaja. Ambil buku catatan atau selembar kertas putih dan tuliskan tanpa filter. Hal apa di tahun ini, dalam siklus kehidupan Anda ini, yang sudah tidak berguna bagi Anda? Sikap apa, rutinitas apa yang tidak lagi berguna? Hubungan apa, pikiran apa yang muncul? Buat daftar itu, lihatlah, bacalah dengan keras jika Anda bisa, dan kemudian putuskan secara sadar. Saya meninggalkan ini di belakang. Ini tidak lagi bepergian bersama saya menuju babak selanjutnya dalam hidup saya. Pada awalnya, pikiran Anda akan menolak dan memberitahu Anda bahwa Anda melebih-lebihkan, bahwa itu tidak benar, bahwa lebih baik Anda tetap di tempat Anda sekarang. Karena melepaskan adalah tantangan bagi zona kenyamanan dan pikiran Anda dirancang untuk melindungi diri sendiri. Ia akan membingungkan keamanan dengan stagnasi. Jangan mendengarkannya, jangan bernegosiasi dengan masa lalu. Ambil langkah, lepaskan. Saat Anda mulai meninggalkan apa yang tidak lagi melayani Anda akan mengalami sesuatu yang luar biasa, ringan, damai, ruang mental. Anda akan melihat bahwa tiba-tiba Anda memiliki lebih banyak energi, kejelasan, dan keinginan untuk membangun sesuatu yang baru. Karena di mana dulunya ada beban, sekarang ada kemungkinan. Di mana sebelumnya ada rantai, sekarang ada jalan terbuka. Dan yang terbaik dari semuanya, meninggalkan bukanlah hanya tindakan pengabaian. Ini adalah tindakan cinta diri. Ketika Anda melepaskan apa yang tidak Anda inginkan dan membiarkan diri Anda tumbuh, Anda berkata pada diri sendiri, "Saya pantas mendapatkan yang lebih baik." Bukan karena ego, bukan karena kesombongan, tetapi karena komitmen mendalam terhadap versi terbaik Anda. Jadi hari ini, lakukan pekerjaan yang tidak nyaman. Persiapkan diri Anda, lihatlah dengan keberanian, dan lepaskan. Jangan bawa tahun depan ke tahun depan, proyek ke tahap berikutnya dalam hidup Anda. Semua barang bawaan yang tidak lagi sesuai dengan siapa Anda seharusnya. Biarkan diri Anda menutup siklus, biarkan diri Anda berevolusi, biarkan diri Anda hidup lebih ringan, lebih fokus, dan lebih autentik. Karena hidup akan selalu memintamu untuk memberi ruang agar bisa mengejutkanmu. Dan ruang itu tidak hanya diciptakan dengan bermimpi besar, tetapi juga dengan melepaskan dengan cara yang besar. Tinggalkan apa yang berat, tinggalkan apa yang menyakitkan, tinggalkan apa yang bukan diri Anda lagi, dan bukalah tangan Anda untuk apa yang menunggu Anda di luar sana. Takut melampaui masa lalu, karena masa depan tidak ditaklukkan dengan memikul rantai. Itu ditaklukkan dengan terbang ringan. Dan penerbangan itu dimulai hari ini dengan keputusan berani, rilis. Nomor 12. Terima keterbatasan Anda dan teruslah berusaha. Menerima keterbatasan Anda tidak berarti melemahkan Anda, itu membebaskan Anda. Kenali diri Anda. Kelemahan bukan berarti menyerah, apalagi menyerah. Itu artinya Anda telah memutuskan untuk berhenti melawan versi imajiner dari diri Anda sendiri dan mulai bekerja secara cerdas pada tanah nyata yang ada di depan Anda. Karena hanya ketika Anda melihat dengan jelas apa yang Anda goyah dan apa yang bisa Anda lakukan untuk bersinar, Anda dapat membangun jalur yang solid, yang tidak didasarkan pada ilusi, tetapi pada kekuatan sejati.
Banyak orang menghabiskan tahun-tahun hidupnya mencoba memaksa bakat yang tidak mereka miliki, atau mereka mengabaikan aspek yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan hidup mereka dalam siklus yang tak berujung karena frustrasi. Dalam pikirannya, mereka ingin menjadi segalanya, mendominasi segalanya, menonjol dalam segala hal. Tetapi kenyataannya, tidak ada seorang pun bisa melakukan segalanya dengan sempurna, dan Anda tidak harus melakukannya. Apa yang Anda butuhkan adalah kejelasan, mengetahui siapa Anda sebenarnya, keterampilan apa yang harus Anda tingkatkan, dan keterbatasan apa yang harus Anda pelajari untuk dikelola. Lakukan latihan menganalisis diri Anda dengan kejujuran yang brutal, tidak seperti hakim yang menghukum, tetapi sebagai seorang ahli strategi yang merencanakan. Apa saja daerah di mana Anda secara alami menguasai keterampilan, di mana Anda melakukannya dengan baik tanpa banyak usaha. Apakah kekuatan Anda adalah senjata paling ampuh Anda? Semakin kuat dan semakin sempurna, semakin banyak keuntungan yang akan Anda bangun di jalan Anda. Tetapi Anda juga harus dengan tenang melihat area di mana Anda tersandung berulang kali. Bukan untuk mempermalukan Anda, tetapi untuk mengerti di mana Anda perlu memperkuat basis Anda, di mana Anda perlu meminta bantuan, atau hanya belajar mengelola sumber daya Anda dengan lebih baik. Dari stoicisme, menerima keterbatasan dan mengerjakan kekuatan kita adalah bagian mendasar dari hidup sesuai dengan alam. Epictetus mengatakannya dengan jelas, jangan berharap peristiwa terjadi sesuai keinginan Anda. Berharaplah agar itu terjadi sebagaimana adanya, dan hidup Anda akan berlalu dengan tenang. Ini bukan tentang ingin menjadi diri sendiri, tetapi menggunakan apa yang Anda miliki dengan cara terbaik untuk menjadikan hidup Anda sebuah mahakarya dari batas-batas yang diberikan realitas kepada Anda. Bagaimana Anda menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Anda? Pertama, luangkan waktu untuk mengenal diri sendiri, tidak secara dangkal, tetapi mendalam. Tanyakan pada diri Anda, apa yang dapat saya lakukan dengan baik tanpa banyak usaha? Apa yang saya nikmati untuk dilakukan? Di mana saya merasa kehilangan lebih banyak energi, atau bahwa hasilnya tidak sesuai dengan usaha saya? Maka fokuskanlah waktu, tenaga, dan pikiran Anda secara disiplin dalam mengembangkan kekuatan Anda. Tidak mungkin untuk mengabaikan. Tidak, Anda tidak membuang-buang hidup Anda mencoba untuk menutupi semua kelemahan Anda. Minimalkan mereka, ya, tetapi jangan jadikan itu misi Anda. Kekuatan Anda ada pada apa yang Anda lakukan. Lebih baik membayangkan Anda adalah seorang arsitek. Anda punya bahan yang bagus dan juga beberapa cacat. Di mana Anda akan menaruh perhatian Anda? Dalam upaya untuk memperbaiki secara abadi bahan yang rusak, atau dalam penggunaan yang lebih baik? Anda harus membangun sesuatu yang luar biasa. Jawabannya jelas, tetapi dalam kehidupan nyata, banyak yang terus menginvestasikan mayoritas energi mereka dalam keterbatasan mereka, melupakan bahwa kebesaran mereka tergantung pada hadiah, bukan karena kekurangan mereka. Ketika Anda sedikit banyak mengasah kekuatan Anda, keajaiban terjadi. Kepercayaan diri Anda tumbuh, bukan karena Anda mengabaikan kekurangan, tetapi karena Anda melihat hasilnya. Anda melihat kemajuan nyata. Anda melihat bagaimana Anda bergerak dengan mudah, penuh energi, dan semangat. Dan ketika Anda memperkuat apa yang sudah kuat dalam diri Anda, secara alami, Anda juga mulai meningkatkan di bidang lain. Karena harga diri Anda diperkuat, motivasi Anda berlipat ganda, dan pikiran Anda terbiasa dengan kemenangan, bukan dengan kegagalan. Jadi hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk berdamai dengan diri sendiri. Berhentilah melawan siapa Anda. Jangan menghukum diri sendiri karena apa yang kurang dari diri Anda. Mulailah membangun hidup Anda lebih baik dari yang terbaik yang sudah Anda miliki. Tidak, bukan karena mengundurkan diri, tetapi karena strategi dari kebijaksanaan. Pahami bahwa ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi hebat dalam hal-hal yang sangat penting. Nomor 13, menciptakan keadaan koherensi antara jantung dan otak. Ada keadaan di mana pikiran dan hati Anda tidak bersaing satu sama lain dan tidak saling bertentangan. Mereka tidak bertarung. Ada keadaan di mana keduanya melakukan sinkronisasi, seolah-olah mereka memainkan lagu yang sama, melodi yang harmonis. Dan ketika Anda berhasil masuk ke dalamnya, energi Anda dilepaskan, pikiran Anda bersih, dan seluruh hidup Anda mulai mengalir lebih harmonis.
Keadaan ini disebut koherensi antara jantung dan otak, dan itu jauh lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Kita biasanya hidup terpecah-pecah. Kita berpikir, kita merasakan sesuatu, kita bertindak dengan cara yang berbeda. Pemutusan hubungan ini menghasilkan stres, kecemasan, dan hambatan fisik serta emosional, karena tubuh kita tidak dirancang untuk hidup dalam perang internal yang konstan. Setiap kali pikiran Anda masuk ke satu arah dan hati Anda ke arah lain, sistem saraf Anda menderita. Energi Anda tersebar, dan seluruh hidup Anda menjadi lebih berat, lebih kacau, dan lebih melelahkan. Tetapi ketika Anda melatih perhatian Anda untuk menghubungkan hati dengan pikiran, semuanya berubah. Ilmu pengetahuan modern, terutama melalui penelitian oleh HeartMath Institute, telah menunjukkan bahwa dengan memasuki keadaan koherensi, variabilitas jantung dan detak jantung Anda dioptimalkan. Sistem kekebalan tubuh Anda diperkuat, tingkat stres Anda turun drastis, dan kejernihan mental Anda meningkat. Ini bukan teori, ini adalah biologi. Ini adalah desain alami tubuh Anda. Ketika Anda bekerja demi kebaikan Anda, alam tidak menentang pencapaian ini. Koherensi tidaklah rumit, tetapi itu membutuhkan niat. Setiap hari, luangkan beberapa menit untuk keluar dari mode otomatis, berhenti, bernapas secara sadar, dan membawa perhatian Anda ke jantung. Latihan sederhana adalah ini. Tutup mata Anda, bernapaslah perlahan, dan saat Anda menghirup dan menghembuskan napas, bayangkan bahwa napas Anda mengalir langsung ke dalam dan keluar dari hati Anda. Saat Anda melakukannya, timbulkan rasa syukur, cinta, atau penghargaan. Jangan memaksakannya, cukup rasakan itu. Biarkan perasaan itu meresap ke dalam pikiran, dada, dan seluruh tubuh Anda. Dalam beberapa menit, Anda akan mulai memperhatikan bagaimana sesuatu di dalam diri Anda berubah. Ini adalah awal dari koherensi. Dari stoicisme, meskipun mereka tidak berbicara dalam bahasa ini, ide tentang koherensi internal sangatlah penting. Marcus Aurelius berbicara tentang kehidupan dalam keharmonisan dengan diri kita sendiri, bahwa pikiran, kata-kata, dan tindakan kita harus selaras untuk satu tujuan. Bagi kaum Stoa, kebajikan hanyalah itu, bertindak sesuai dengan akal sehat dan hati, tidak hidup dalam kontradiksi atau dalam ketidakpastian. Ketenangan yang tabah lahir tepatnya dari koherensi yang mendalam itu. Ketika Anda mempraktikkan hubungan antara hati dan pikiran, Anda mulai hidup dari cara lain. Emosi tidak lagi mempengaruhi Anda. Pikiran tidak lagi berjalan tak terkendali oleh jalan kekhawatiran atau ketakutan. Anda mulai bertindak dari keadaan kehadiran, kejelasan, dan kekuatan batin yang autentik. Keputusan-keputusan sulit menjadi lebih mudah, intuisi dipertajam, dan stres kehilangan kendali atas diri Anda. Karena Anda tidak lagi hidup bereaksi terhadap segala sesuatu yang ada di luar diri Anda. Anda menanggapi dari pusat yang kuat di dalam diri Anda. Hasil dari latihan koherensi harian ini sangat besar. Anda tidak hanya akan merasa lebih tenang dan lebih fokus pada hal-hal penting, tetapi Anda juga akan mulai melihat peningkatan pada kesehatan fisik Anda. Tidur yang lebih baik, pencernaan yang lebih efisien, lebih sedikit penyakit akibat stres. Seluruh tubuh Anda akan merespons harmoni internal yang Anda budidayakan seperti taman yang mekar ketika akhirnya menerima perawatan yang dibutuhkan. Jadi hari ini, lakukan komitmen pada diri sendiri. Jangan tinggalkan kedamaian Anda secara acak. Jangan hidup terputus antara apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda rasakan. Buatlah koherensi sebagai praktik sehari-hari. Dedikasikan hanya 5 menit sehari untuk terhubung kembali dengan hati Anda, untuk bernapas secara sadar, dan untuk membangkitkan rasa syukur dan cinta. Hargai keselarasan pikiran dan emosi Anda dalam satu getaran. Anda tidak perlu menunggu sampai Anda dalam krisis untuk mencari keadaan ini. Anda tidak perlu mencapainya dalam batas stres atau kecemasan. Ingatlah bahwa tubuh, pikiran, dan jantung Anda dibuat untuk bekerja dalam harmoni. Anda bisa mulai sekarang. Anda bisa mulai hari ini. Dan semakin banyak Anda berlatih, semakin alami itu akan menjadi. Sampai suatu hari, tanpa Anda sadari, Anda akan menyadari bahwa Anda hidup sesuai dengan apa yang Anda pikirkan dan rasakan, dan Anda bertindak dari tempat yang sama. Kebijaksanaan dan kedamaian.
Nomor 14. Visualisasikan masa depan untuk memotivasi Anda mengambil tindakan. Masa depan Anda tidak tercipta pada hari Anda mencapai tujuan Anda. Itu tercipta hari ini di pikiran Anda, dalam setiap gambar yang Anda putuskan untuk dipertahankan, dalam setiap skenario yang Anda putuskan untuk dibangun terlebih dahulu di dalam. Karena visualisasi bukanlah permainan imajinasi, bukanlah mimpi yang tidak beralasan. Itu adalah alat realitas yang kuat, didukung oleh sains, yang dapat memicu motivasi Anda untuk mengklarifikasi jalan Anda dan bergerak banyak sebelum Anda melihat hasil yang terlihat. Ketika Anda membiarkan diri Anda memvisualisasikan masa depan ideal Anda, saat Anda menutup mata dan melihat dengan detail siapa yang Anda inginkan, bagaimana Anda ingin menjalani hidup, dan apa yang ingin Anda capai, itu terjadi di dalam diri Anda. Ini bukan hanya sebuah fantasi yang indah. Otak Anda, menurut penelitian seperti yang dilakukan oleh Driscoll Cooper dan timnya pada tahun 1994, mulai mengaktifkan area yang sama, jaringan saraf yang akan Anda gunakan saat menjalankan tindakan tersebut. Itu artinya, pikiran Anda mulai melatih dirinya untuk mempersiapkan diri, untuk percaya bahwa masa depan ini mungkin dapat dicapai. Dan ketika pikiran Anda percaya, tubuh Anda mengikuti. Masalah banyak yang tidak kekurangan bakat atau bahkan kesempatan, itu adalah kurangnya visi. Mereka hidup terjebak dalam kebingungan, dalam rutinitas, dalam keraguan, karena mereka tidak pernah berhenti untuk melihat dengan jelas kemana mereka ingin pergi. Ketika Anda tidak tahu kemana Anda akan pergi, gangguan tampaknya penting, rintangan tampaknya tidak dapat diatasi. Tetapi ketika visi Anda jelas, setiap langkahnya, setiap pengorbanan, setiap keputusan sulit yang diambil berarti Anda tidak lagi bertindak berdasarkan dorongan hati. Anda bertindak dengan tujuan. Untuk mempraktikkan visualisasi yang efektif, Anda tidak perlu jam atau ritual yang rumit. Sudah cukup jika Anda mendedikasikan beberapa menit setiap hari untuk ruang tenang, menutup mata Anda, dan membangun masa depan Anda. Rasakan bagaimana jadinya, jalani hidup yang Anda inginkan. Lihatlah itu, rasakan itu. Emosi apa? Kebiasaan apa yang akan Anda alami ketika Anda mencapainya? Bagaimana Anda akan berjalan? Bagaimana Anda akan berpikir? Bagaimana Anda akan bertindak? Jadikan itu begitu nyata dalam pikiran Anda, sehingga tampak tak terelakkan. Karena semakin nyata hal itu ada di dalam diri Anda, semakin alami untuk mengambil tindakan yang diperlukan di luar. Dari stoicisme, meskipun mereka tidak menggunakan kata itu, visualisasi dalam pengertian modern, praktiknya mirip dengan Marcus Aurelius. Dalam meditasi, dia menulis tentang membayangkan tantangan masa depan yang harus dipersiapkan secara emosional untuk menghadapinya. Visualisasikan, antisipasi, dan persiapkan bagian dari kebijaksanaan Stoa. Lihat masa depan bukan hanya sebagai sebuah keinginan, tetapi sebagai kesempatan untuk memperkuat karakter Anda dan bertindak dengan kebajikan. Mulai hari ini, kesalahan besar adalah berpikir bahwa dengan visualisasi saja sudah cukup. Tidak. Visualisasi saja tidak cukup menggantikan pekerjaan, tetapi memberi Anda bahan bakar emosional untuk mempertahankan pekerjaan, mengingatkan Anda setiap hari mengapa hal ini sepadan dengan usaha yang dilakukan, karena memang sepadan. Disiplinlah untuk terus maju, bahkan saat Anda tidak melihat hasil langsung, karena Anda telah melihatnya, bahkan jika itu ada dalam pikiran Anda. Apa yang Anda harapkan jika Anda tidak menyerah? Saat Anda melakukan visualisasi sebagai kebiasaan sehari-hari, Anda akan melihat bahwa motivasi Anda berubah. Berhentilah menjadi sesuatu yang harus Anda paksakan. Itu akan menjadi kekuatan alami, api internal yang mendorong Anda maju. Keraguan tetap ada, meskipun ketakutan itu ada, namun ketakutan itu tetap muncul, tetapi mereka tidak lagi memiliki berat yang sama karena visi Anda lebih berbobot. Karena masa depan yang Anda bangun di dalam diri Anda adalah terlalu jelas dan terlalu penting untuk Anda tinggalkan. Jadi hari ini, saya mengundang Anda untuk melakukan sesuatu yang sederhana namun mendalam. Berikan diri Anda beberapa menit untuk memvisualisasikan, bukan untuk melarikan diri dari kenyataan, tetapi untuk mendesain ulang dari pikiran Anda keluar. Visualisasikan masa depan yang Anda inginkan dan bangun, bukan yang suam-suam kuku, bukan yang berdasarkan apa yang orang lain harapkan dari Anda, tetapi sesuatu yang benar-benar menyalakan jiwa Anda.
Sesuatu yang membuat Anda melompat dari tempat tidur di pagi hari, siap untuk membuat keputusan sulit dan melakukan pekerjaan yang tidak nyaman untuk membayar harga kebesaran. Nomor 15. Peran pernapasan dalam hubungan dengan diri sendiri. Pernapasan Anda lebih dari sekadar tindakan otomatis untuk menjaga Anda tetap hidup. Bernapas adalah kunci, sebuah pintu langsung menuju pikiran dan emosi Anda, serta esensi sejati Anda. Namun, di tengah kesibukan sehari-hari, di tengah hiruk-pikuk konstan di mana kita hidup, kita sering memutuskan hubungan dari pernapasan kita dan, dengan demikian, terputus dari diri kita sendiri. Hari ini, saya ingin Anda memahami bahwa belajar untuk bernapas secara sadar adalah salah satu alat paling ampuh yang Anda miliki untuk menenangkan kebisingan internal dan terhubung kembali dengan kedamaian yang tidak pernah hilang, hanya saja Anda lupa. Setiap kali Anda menarik napas dalam-dalam, setelah Anda mengambil kendali sadar atas proses menghirup dan menghembuskan napas, ada sesuatu yang berubah di dalam diri Anda. Sistem saraf parasimpatik Anda diaktifkan, memberitahu Anda bahwa Anda tidak dalam bahaya, bahwa Anda bisa tenang dan meletakkan senjata Anda. Maka, pikiran yang sering berlari seperti kuda lepas kendali mulai menenangkan diri. Emosi yang kuat, kecemasan, dan frustrasi mulai kehilangan kekuatan, karena Anda tidak dapat berada dalam keadaan ketakutan atau stres yang mendalam jika napas Anda dalam dan lambat. Ilmu pengetahuan modern mendukung hal ini. Banyak penelitian dalam fisiologi dan ilmu saraf menunjukkan bahwa pernapasan dalam secara signifikan mengurangi tingkat kortisol, hormon stres, meningkatkan fokus mental, menyeimbangkan emosi, dan memungkinkan Anda untuk bertindak dari sudut pandang yang lebih rasional, lebih tenang, dan lebih sadar. Dan hal terindahnya adalah Anda tidak memerlukan apapun eksternal untuk melakukannya. Anda tidak butuh teknologi, uang, atau kondisi khusus. Anda hanya perlu bersedia untuk berhenti dan bernapas. Lakukan sekarang jika Anda mau. Tutup mata Anda. Tarik napas perlahan dan hitung dalam-dalam melalui hidung hingga 4. Rasakan udara memenuhi paru-paru Anda. Tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan napas perlahan melalui mulut sambil menghitung hingga 6. Lakukan beberapa kali dan amati apa yang berubah. Anda tidak perlu memaksakan apapun. Cukup hadir dan bernapas seolah-olah itu adalah benang yang Anda bawa. Stoicisme, meskipun seringkali berfokus pada kontrol mental dan emosional, juga secara tidak langsung mengajarkan praktik ini. Kaum Stoa menekankan pentingnya saat ini, dan kebutuhan untuk tidak membiarkan diri kita terbawa oleh nafsu atau emosi yang berlebihan. Salah satu cara terbaik untuk mendapatkan kembali kendali ketika pikiran ingin menyeret Anda ke dalam kekacauan adalah melalui pernapasan. Seneca, misalnya, berbicara tentang ketenangan sebagai seni dan tugas. Apa itu bernapas secara sadar? Ini adalah seni menenangkan jiwa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Anda tidak perlu ritual yang rumit. Cukup putuskan untuk menyisihkan beberapa menit setiap hari untuk bernapas dengan niat. Saat bangun tidur, sebelum memulai hari Anda, luangkan 3 menit untuk bernapas dalam-dalam. Sebelum pertemuan penting atau percakapan sulit, lakukanlah. Berhenti, bernapas, dan pulihkan pusat Anda. Ketika Anda merasa stres mengancam membebani diri Anda, jangan mencari solusi dari luar. Kembali ke pernapasan Anda. Ini selalu bersamamu, itu jangkarmu. Jika Anda ingin melangkah lebih jauh, Anda dapat menggabungkan latihan ini dengan meditasi terpandu atau latihan kesadaran. Namun, jangan rumitkan hal ini. Bahkan hanya dengan bernapas secara sadar, dapat membawa transformasi yang mendalam. Setiap saat Anda memilih untuk bernapas secara sadar, Anda memilih untuk menanggapi daripada bereaksi. Anda memilih untuk terhubung daripada menyebar. Anda memilih untuk menjadi tuan atas diri Anda sendiri, bukan budak dari keadaan. Seiring berjalannya waktu, tindakan kecil ini yang mungkin awalnya tampak sepele akan menjadi revolusi internal. Anda akan melihat bahwa pikiran Anda lebih jelas, bahwa tubuh Anda merespons lebih baik terhadap stres, dan bahwa keputusan Anda lahir dari tempat kebijaksanaan yang lebih besar, bukan dari impulsif. Anda akan menyadari bahwa Anda tidak memerlukan dunia luar yang tenang untuk merasa damai, karena Anda telah belajar untuk menemukan ketenangan dalam diri Anda sendiri. Hari ini,
Saya mengundang Anda untuk berdamai dengan pernapasan Anda, untuk menggunakannya sebagai sekutu, sebagai alat rahasia Anda, sebagai perlindungan Anda. Karena setiap kali Anda memilih untuk bernapas dengan sadar, Anda memilih untuk hidup secara sadar. Di dunia yang terus-menerus mencoba untuk melepaskan diri Anda dari pilihan itu, pilihan ini dapat mengubah segalanya. Jika Anda sampai sejauh ini, itu karena hal itu sudah ada di dalam diri Anda. Keputusan untuk berhenti membuang-buang waktu, melihat orang lain, dan mulai membangun diri Anda dalam keheningan, dengan kekuatan, dengan tujuan. Sekarang, untuk mengukuhkan komitmen itu terhadap diri Anda, tulis di kolom komentar. Hari ini saya memutuskan untuk fokus hanya pada diri saya sendiri. Saya tabah, saya tidak akan menyerah. Menuliskannya akan membuat pikiran Anda tenang. Rekamlah, catatlah, dan mulailah langsung dari hari ini. Jika konten ini beresonansi dengan Anda, saya mengundang Anda untuk menyukainya, berlangganan saluran ini, dan mengikuti kami untuk belajar bersama setiap hari di sini. Kami tidak datang untuk menghibur pikiran Anda, kami datang untuk melatihnya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus menempa jalan menuju menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri.